Tema khotbah pada saat ini adalah Allah tempat perlindungan dan kekuatan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, nyanyian adalah merupakan satu hal yang tak lepas dari kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Bahkan sejak Allah menciptakan manusia, menyatakan diri kepada manusia, dan manusia beribadah kepada Allah, ibadah itu di dalamnya nyanyian adalah merupakan unsur yang tidak pernah hilang sampai pada saat ini. Nah, oleh sebab itu ibadah-ibadah Kristen itu selalu di dalamnya ada unsur nyanyian. Dan teks firman yang kita baca dari Mazmur 46 ini adalah merupakan sebuah nyanyian sebenarnya. Yang dikatakan pada introduksi di ayat 1 itu, bahwa ini adalah sebuah nyanyian dari Bani Korah. Berarti diciptakan oleh Bani Korah. Bani Korah itu adalah keluarga keturunan Korah yang ada di dalam suku Lewi. Jadi ada 12 anak Yakub yang menjadi 12 suku di Israel. Sebenarnya 13 karena ada seorang anak perempuan yang bernama Dina. Tapi karena dalam konteks kultur paternalistik, budaya yang dikuasai oleh laki-laki, budaya kebapaan, maka anak-anak perempuan itu dalam budaya itu dipandang sebagai milik. Kalau dia belum menikah, milik ayah. Kalau dia sudah menikah, milik suami. Jadi dalam tradisi seperti itu, seperti juga di Israel, baik Israel kuno sampai sekarang, anak-anak perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Nah, jadi ada 13 anak Yakub, tapi hanya 12 laki-laki yang kemudian menjadi asal usul dari bangsa Israel. Oleh karena mereka jadi suku-suku Israel, ada 12 suku. Dan salah satu suku yaitu suku Lewi. Dan suku Lewi ini juga tidak mendapat warisan sebenarnya, tetapi terhitung sebagai satu suku. Oleh karena suku Lewi ini diamanatkan Tuhan untuk bertugas di seluruh suku Israel dalam rangka melaksanakan upacara-upacara keagamaan atau ibadah-ibadah umat Israel. Jadi mereka ada di setiap suku, di 11 suku itu, dan setiap suku itu menyediakan tempat untuk mereka tinggal, menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk mereka makan dan seterusnya. Itu suku Lewi. Nah, di dalam suku Lewi ini ada banyak bani. Ya, sebenarnya bani itu sama juga dengan bangsa. Di bawah bangsa ada suku, di bawah dalam suku ada puak. Puak itu keluarga sebenarnya, puak-puak. Jadi Korah ini seperti puak, tapi disebut sebagai bani, sebagai bangsa. Jadi Bani Korah itu adalah salah satu rumpun keluarga yang ada di dalam suku Lewi. Tetapi mereka bukan imam. Jadi dalam suku Lewi itu ada orang-orang yang ditetapkan menjadi imam, dan orang-orang itu adalah orang-orang keturunan Harun, anak cucu turun-temurun dari Harun kakak Musa. Mereka lah yang diamanatkan oleh Tuhan untuk menjadi imam, pemimpin religius di tengah-tengah umat Israel yang memimpin dan menyelenggarakan ibadah-ibadah di Israel. Sementara Bani Korah ini ditugaskan untuk menjadi penyanyi-penyanyi
jadi choir dalam istilah kita sekarang, jadi kantoria, jadi prokantor dalam ibadah-ibadah umat Israel. Istilah prokantor waktu itu belum ada, ya, nanti muncul di zaman abad pertengahan, masih terbawa terus sampai di masa reformasi sampai sekarang ini. Dari bahasa Latin, pro artinya di depan, kantor artinya penyanyi, jadi penyanyi yang ada di depan. Yang dimaksudkan dengan pemimpin pujian dalam introduksi dari ayat 1 ini adalah prokantor, ya, yaitu yang memimpin baik choir maupun kantoria dan jemaat untuk menyanyikan nyanyian-nyanyian di dalam ibadah. Karena itu prokantor itu sebenarnya harus palu, ya, macam-macam palu kan. Palu 1, palu 2, palu 3, palu 4. Nah sebenarnya saudara-saudara, model ibadah kita sekarang yang ada pemimpin pujian atau prokantor, ada kantori, ada choir itu dibawa dari perjanjian lama dulu. Secara historis ibadah Kristen sekarang itu bersumber dari perjanjian lama, tapi kemudian mengalami banyak revisi-revisi, termasuk ketika gereja sudah hadir, maka tempat ibadah beralih dari bait suci di Yerusalem ke rumah-rumah, baru kemudian ke gedung-gedung gereja. Dan di masa reformasi, para tokoh-tokoh reformasi juga melakukan banyak revisi. Jadi seperti Martin Luther itu, dia memerintahkan supaya patung-patung, gambar-gambar di dalam gereja itu dikeluarkan. Gereja tidak perlu ada patung, tidak perlu ada gambar, relief-relief dan sebagainya. Karena itu ciri dari gereja reformasi, di dalam gereja itu tidak ada patung, tidak ada gambar. Pernah di kantor sinode, kebetulan saya ada, lalu ada lansia yang datang. Lalu dia bertanya, kenapa kantor gereja ini tidak ada gambar Tuhan Yesus, tidak ada gambar Alkitab, kurang sama dengan kantor-kantor sekuler. Karena kebetulan beliau bertanya begitu kepada saya, maka saya jelaskan bahwa ciri dari gereja Protestan, gereja reformasi, tempat ibadahnya tidak ada gambar-gambar, tidak ada relief-relief, tidak ada patung-patung. Oleh karena dulu tokoh reformasi kita itu Martin Luther menyuruh mengeluarkan semua itu. Karena apa? Karena memang kita berdoa, beribadah, menyembah Allah Tritunggal. Tetapi kalau ada gambar, ada patung di dalamnya, mana tahu ada orang yang datang dalam ibadah itu kemudian menyembah patung itu. Apalagi dulu memang diajarkan untuk seperti adanya menyembah atau penyembahan terhadap patung. Maka supaya mencegah jangan sampai orang terjerumus pada penyembahan patung, gambar relief dikeluarkan. Jadi itu ciri gereja kita. Tapi nampaknya banyak yang sudah melupakan itu, sehingga saya lihat banyak gereja-gereja sekarang yang pakai kaca-kaca patri, gambar-gambar, ada patung-patung malaikat di dalam, ada gambar Tuhan Yesus yang besar dan sebagainya. Ya, saya kira kita bisa berkompromi untuk gambar-gambar tertentu, gambar Yesus, salib, yang penting tidak begitu banyak. Dan kalau tidak ada, tidak apa-apa sebenarnya. Kalau ada jangan banyak-banyak. Cukup salib saja atau gambar Yesus, dan perlu ditekankan supaya gambar itu ada bukan untuk disembah. Ya. Simbol salib ada dalam gereja bukan untuk disembah. Kita hanya menyembah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Termasuk juga di dalam sejarah peribadahan Kristen yang namanya pemimpin pujian atau prokantor, kantoria, dan choir itu pernah hilang. Tetapi pada 1-2 dasawarsa terakhir ini mulai diadakan kembali. Jadi semacam ada revitalisasi lagi dalam ibadah-ibadah Kristen Protestan, sehingga ada prokantor, ada kantoria, ada choir. Di banyak jemaat 3 unsur ini sudah ada, termasuk di jemaat kami di Bukem. Ada prokantor yang pimpin pujian dengan palu. Jadi kalau lagu itu lagu 4/4 dia palu 4, lagunya 3/4 dia palu 3. Dengan maksud menuntun jemaat supaya bernyanyi dengan benar, baik secara birama
ketukan maupun secara nada. Dan oleh sebab itu prokantor kantoria itu harus latihan. Ya. Banyak jemaat sudah ada itu. Jadi prokantor mesti palu sebenarnya. Lalu ada kantoria, itu penyanyi yang mungkin 2 dan 3 orang di belakang prokantor, lalu ada choir di seberangnya lagi. Dan menurut pengajaran dalam lokakarya yang baru kami ikuti baru-baru, kantoria dan prokantor itu kalau nyanyi tidak pecah suara, cuma 1 suara saja, ya, sebab mereka menyanyi untuk menuntun jemaat bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan, bukan untuk menjadi tontonan, bukan untuk melakukan pertunjukan. Karena itu penampilannya, pakaiannya juga harus sederhana dan sopan, tidak menonjol supaya tidak menjadi tontonan. Itu sedikit tentang nyanyian di dalam jemaat yang sebenarnya berakar dari perjanjian lama. Nah, dikatakan nyanyian ini untuk pemimpin pujian dengan lagu alamot. Alamot itu adalah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi perempuan yang suaranya bernada tinggi, berarti sopran, diiringi dengan musik, jenis musik yang bernada tinggi, itu lagu alamot. Nah, itu sedikit tentang introduksinya, ayat 1. Bapak Ibu jemaat, Mazmur 46 ini adalah merupakan sebuah nyanyian kemenangan iman, yang kalau kita baca, apalagi di tengah-tengah pergumulan, persoalan yang hebat, sangat memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Martin Luther pernah dalam sebuah khotbahnya yang tercatat, ada satu frase di mana Martin Luther mengkhotbahkan Mazmur 46 ini, dan dia berkata, iblis boleh melakukan penghancuran yang besar, tetapi kita tidak akan takut, sebab kita punya Allah sebagai tempat perlindungan dan sumber kekuatan bagi kita. Lalu Martin Luther di tengah-tengah kesusahannya, pergumulannya yang sangat besar karena dia dikucilkan oleh gereja pada waktu itu, dia kemudian menciptakan sebuah lagu dari Mazmur 46 ini, dan itulah lagu yang terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 250. Allahmu benteng yang teguh, Allahmu benteng yang teguh, dan seterusnya. Kidung Jemaat 250, Allahmu benteng yang teguh. Nah, Bapak Ibu saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lagu dalam Mazmur 46 ini diawali dengan sebuah ungkapan iman yang sangat luar biasa, yang dikatakan pada ayat 2 dan 3. Coba kita lihat ayat 2 dan 3 itu. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, dan seterusnya. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Bapak Ibu saudara-saudara, hidup beriman itu ternyata tidak bebas dari tantangan, pergumulan, penderitaan, kegoncangan-kegoncangan, turbulensi-turbulensi. Meskipun kita hidup takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, ternyata tidak luput dari rupa-rupa tantangan dan pergumulan. Hidup ini seringkali tidak bisa diprediksi. Ada kalanya tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak kita duga. Ada seorang bapak
Dia baru keluar dari rumahnya, pergi ke jalan raya pagi-pagi jam 6 untuk jogging. Baru beberapa meter dia jogging, masih dekat dengan rumahnya, tahu-tahu satu mobil menabrak dia karena pengemudinya sedang mabuk. Tewas di tempat, saudara-saudara. Ini hal yang tak pernah terduga. Istri dan anak-anaknya histeris, mengalami satu keadaan hidup yang sangat kelam. Ada orang-orang yang dalam karir dia berada di puncak karirnya, tiba-tiba terjadi pergumulan sakit, dan setelah didiagnosa ternyata dia mengidap penyakit kanker ganas stadium 3B. Betapa terkejutnya dia. Dia bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tantangan, masalah, pergumulan, kegoncangan-kegoncangan tidak luput dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, berkaitan dengan hal-hal itu, saudara-saudara, dalam sejarah perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan, pernah ada beberapa paham yang berkata begini: penderitaan dan pergumulan manusia membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Ini paham dari ateisme. A artinya tidak, teis artinya Tuhan. Jadi paham ateisme adalah paham yang memandang Tuhan itu tidak ada. Buktinya apa? Buktinya manusia menderita. Lalu kemudian ada paham yang disebut paham deisme, dari kata deus artinya Tuhan. Mau itu menunjuk pada paham. Paham deisme ini memandang bahwa Tuhan itu ada. Dia adalah prima causa, penyebab pertama dari segala yang ada. Artinya dia adalah pencipta. Tapi setelah selesai dia mencipta, dia meninggalkan ciptaannya dan tidak berurusan lagi dengan seluruh ciptaannya. Maka tidak heran ada penderitaan, ada kejahatan yang terjadi dialami manusia di dalam dunia ini. Jadi bagaikan arloji misalnya diciptakan oleh seseorang, selesai dia menciptakan arloji itu, dia bawa ke toko yang akan memasarkan, toko itu memajang di etalase menjual arloji itu. Pencipta arloji ini pulang dan seumur hidupnya dia tidak pernah berinteraksi lagi dengan arloji ciptanya ini. Ini paham deisme. Tuhan betul ada, pencipta, tapi dia sudah pergi di jauh sana. Dia adalah Tuhan yang transenden, yang tidak berurusan lagi dengan ciptaannya. Itu paham deisme. Tapi kita sebagai orang-orang yang menganut paham teisme, dari kata theos, Tuhan, yang percaya Tuhan itu ada, yang percaya Tuhan bukan hanya ada, tapi juga prima causa, penyebab pertama dari segala yang ada. Dia adalah pencipta, tetapi dia juga adalah Tuhan yang senantiasa menyertai ciptaannya. Ini yang dikatakan oleh pemazmur. Allah adalah kota benteng kita, Dia ada di dalamnya, karena itu kota kita tidak akan goncang. Meskipun serangan terjadi, meskipun pergumulan terjadi, meskipun tantangan dialami, meskipun ada ancaman, meskipun ada bahaya, kita tidak akan takut sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Ini paham deisme, paham teisme, ini paham kita sebagai umat Kristiani. Tuhan menyertai. Karena itu pemazmur mengatakan Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Maka apapun yang teralami dalam kehidupan kita, kita tidak akan takut. Saya kira ini saudara-saudara beda sekali dengan ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita, yang mencekoki banyak sekali orang Kristen, dan orang Kristen herannya percaya sekali. Allah adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, baginya tidak ada yang mustahil. Sehingga kalau kita percaya, mujizat terjadi. Memang benar saudara-saudara, ajaran itu tidak salah. Akan tetapi kepada banyak orang diajarkan, percaya, mujizat pasti terjadi. Beriman kepada Yesus,
alami pergumulan, alami persoalan, mujizat pasti terjadi. Lalu kalau tidak alami mujizat, sakit tidak sembuh, bagaimana? Apakah dia tetap Allah yang baginya tidak ada yang mustahil? Kenyataannya banyak yang tidak sembuh dan game over, saudara-saudara. Nah, ini pertanyaannya. Lagian mari kita periksa ajaran seperti itu dari Alkitab. Benarkah? Karena kalau dikatakan kalau tidak sembuh, jawaban mereka apa? Imanmu masih kecil. Kalau imanmu besar, mujizat pasti terjadi. Katanya kalau iman besar, mujizat pasti terjadi. Apa betul? Berarti kalau kita tidak alami mujizat, iman kita kecil. Apa betul? Contoh dalam Alkitab, Sarah. Tuhan datang kepada Abraham dan Sarah lalu berfirman, Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Lalu kalian akan mendapatkan keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit, pasir di laut. Sarah waktu itu sudah mati pucuk alias tidak ada tamu bulanan lagi. Mendengar firman itu Sarah apa? Ketawa, saudara-saudara. Artinya Sarah tidak percaya. Masa sih orang sudah mati pucuk, perempuan tidak ada tamu bulanan lagi akan mengandung? Yang bagusnya di Tuhan. Ternyata mujizat terjadi, saudara-saudara. Sarah mengandung, lahir Ishak. Ishak artinya apa? Dia tertawa. Itu arti Ishak. Oleh karena apa? Oleh karena waktu dengar firman Tuhan, Sarah tidak percaya. Dia hanya ketawa saja, saudara-saudara. Sarah tidak percaya, tapi mujizat terjadi tidak? Terjadi. Lah katanya tadi kalau iman besar, mujizat terjadi. Kalau tidak terjadi berarti iman kecil. Ini tidak ada iman. Sarah tidak ada iman. Mujizat terjadi. Contoh kedua. Waktu Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir, tahu-tahu di hadapan mereka ada laut Teberau. Lah Musa, kita mau kemana nih? Laut di depan. Apalagi terdengar derap langkah kuda di belakang, tentara-tentara kereta-kereta Mesir sedang mengejar mereka untuk menangkap mereka kembali. Lalu apa kata umat Israel? Musa, kau bawa kami ke sini hanya untuk mati sia-sia. Kenapa tidak biarkan saja kami di sana, biar sedikit ada makanan, biar dicambuk tapi masih hidup, daripada dibantai oleh tentara-tentara Mesir di sini. Mana Tuhanmu Musa? Kira-kira ada iman dari kata-kata seperti itu? Tidak ada, saudara-saudara. Lalu apakah mujizat terjadi? Terjadi. Laut terbelah menjadi dua. Mujizat terjadi bagi orang-orang yang tidak percaya pada kuasa Tuhan. Lalu apakah benar? Kalau punya iman yang besar, mujizat pasti terjadi? Tidak benar, saudara-saudara. Lalu seorang ibu pernah berkata kepada saya, lah kan pendeta, nyanyian ini mengandung ungkapan iman yang luar biasa. Meskipun hidup kita dalam pergumulan, meskipun hidup ini bagaikan kita sedang berjalan di jalan yang penuh bahaya, meskipun penderitaan tidak luput dari kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, aku tidak akan takut. Sebab di tengah mengalami semua realita itu, Allah kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan yang teguh bagi kita. Nah, jika demikian saudara-saudara, apa artinya kalau kita memiliki iman seperti pemazmur? Iman yang tidak takut bahaya, iman yang tidak takut pergumulan, iman yang teguh. Apa artinya? Yang pertama, iman yang tidak takut bahaya, iman yang teguh adalah iman yang di dalamnya terkandung unsur pengharapan. Ada pengharapan. Pengharapan bahwa perlindungan Allah ada. Pengharapan pada pertolongan Allah yang akan memberi pemulihan.
pengharapan bahwa kekuatan dari Allah diberikan untuk menanggung segala pergumulan ini. Bahkan meskipun mujizat tidak terjadi, kita boleh memohon Tuhan lakukan mujizat. Tapi kalau mujizat tidak terjadi, kita tetap orang-orang yang memiliki pengharapan kalau kita punya iman yang teguh. Dan bahkan pengharapan yang melebihi daripada hal-hal yang kelihatan di dalam dunia ini, yaitu pengharapan di dalam kekekalan. Sebab pertanyaannya, kalau di tengah pergumulan sakit penyakit yang berat, penyakit-penyakit yang kata istilah medisnya penyakit-penyakit terminal, penyakit-penyakit yang tidak bisa sembuh lagi, maka pengharapan kita apa? Itulah pengharapan kekekalan, bahwa ada kehidupan bersama Kristus di dalam sorga sesudah kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Itu pengharapan kekekalan. Paulus pernah katakan kan, aku tidak melihat pada hal-hal yang kelihatan dalam dunia ini, sebab semua itu sementara. Tetapi aku memandang pada kemuliaan sorga yang tersedia bagi semua orang yang percaya. Di mana itu? Saya sudah lupa ayat. Oleh sebab itu orang yang beriman, dia tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Dan orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus adalah orang yang selalu bersukacita, mampu bersyukur di tengah-tengah pergumulan, dan tidak akan pernah menyerah. Never give up. Tidak akan pernah menyerah, malah bersukacita, bersyukur. Saudara, itu yang pertama. Jadi iman yang tidak takut bahaya, iman yang teguh di tengah pergumulan itu adalah iman yang memiliki pengharapan. Yang kedua, iman yang tidak takut bahaya, iman yang teguh di tengah pergumulan adalah iman yang di dalamnya ada unsur ketaatan meskipun di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan. Taat. Jadi bukan karena di sana kata ada tuh orang yang boleh berdoa kok bisa sembuh, melakukan mujizat. Yang penting dia DP Aqua 10.000 satu botol. Nah, banyak dukun-dukun doa sekarang, saudara-saudara. Memang engkau tidak punya iman sendiri untuk percaya kepada Tuhan dan tetap hidup taat di dalam Tuhan. Ada yang sampai ke dukun-dukun, tonaas, karena pikir kalau ke dokter kan mahal, padahal kan ada BPJS. Makanya selagi sakit itu masih baru mulai, langsung ke dokter, jangan tunggu tatono. Lalu kemudian ke dukun, ke tonaas, yang kira nak keluar duit, mau beli ayam, mau cari itu ayam kaki putih, bulu-bulu hitam semua, belum mau bikin DP nasi bungkus, cari tabako dan lain-lain sebagainya, telur, mau rebus, tawa 1 kilo. Tetap keluar doi, saudara-saudara, mau pipa tonaas. Tetapi Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Pertanyaannya, mau tidak kita taat di tengah-tengah pergumulan? Tetap hanya berserah menantikan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong, ada surga, saudara-saudara. Itu pengharapan kita. Itu aspek yang pertama tadi. Karena itu kita ingatkan kisah tentang Maria. Maria ibu Yesus. Malaikat Jibril datang, Maria, kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, bernama dia Yesus, karena dia akan menjadi raja bagi orang Israel selama-lamanya. Bagaimana mungkin? Aku belum menikah akan mengandung. Percaya saja, itu akan terjadi. Akhirnya Maria katakan, baiklah, jadilah padaku apa menurut kehendak-Mu, karena aku ini adalah hamba Allah. Saudara, kalau kita masuk pada
realita pada zaman itu tidak mudah. Kalau tidak ada yang mengakui kehamilan Maria, dia akan dilempar dengan batu sampai mati karena dituduh berzina. Untuk Yusuf yang tadinya berniat meninggalkan Maria karena Yusuf pikir, aku tidak pernah sentuh Maria, mengapa aku harus bertanggung jawab atas kehamilannya? Baru malaikat kasih sadar, Yusuf, ini perbuatan Roh Kudus, ini rancangan Allah, jangan tinggalkan Maria. Baru Yusuf sadar. Beda dengan kondisi kita sekarang, orang menikah, wanita hamil di luar nikah kita sudah anggap biasa. Waktu itu saudara-saudara sangat menakutkan kalau wanita hamil di luar nikah bisa dirajam dengan batu di luar kota. Tapi Maria katakan apa? Jadilah padaku menurut kehendakmu, sebab aku ini hamba Allah. Jadi Maria mau taat di tengah-tengah pergumulan batinnya yang sangat hebat. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman yang tidak takut bahaya, iman yang teguh di tengah-tengah pergumulan adalah iman yang memiliki ketenangan di tengah-tengah badai pergumulan. Tenang, tetap tenang saudara-saudara, tidak gegawang, tidak panik. Oh Tuhan, kenapa begini Tuhan? Oh Tuhan, mau cari pertolongan dari siapa Tuhan? Tetap tenang. Bagaikan seekor burung pipit yang kecil, dia masuk ke dalam celah batu karang di tepi pantai. Pada waktu itu sedang terjadi badai. Gelombang menerpa batu karang itu dari luar. Tetapi burung ini, dia bertengger dengan begitu tenangnya di dalam celah batu karang itu. Itu kalau kita punya iman yang teguh, yang percaya Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Tetap tenang, tidak panik. Masih ingat kisah tentang Daniel? Waktu Raja Darius sudah mengeluarkan surat, oleh karena diprovokasi oleh berbagai pejabat lainnya untuk menjatuhkan Daniel, yang pada waktu itu sudah diangkat menjadi salah satu dari 3 penguasa terbesar di negeri Babilonia pada waktu itu. Persia, ya, sudah Babilonia Persia. Mereka mau menjatuhkan Daniel ini. Mereka tidak mendapatkan kesalahan kekurangan satupun pada Daniel kecuali ibadahnya Daniel. Mereka hasut, lalu keluarlah surat dari Raja Darius, semua rakyat di wilayah kerajaan Persia hanya boleh beribadah berdoa kepadaku, kepada Raja Darius. Tidak boleh kepada dewa-dewi dan Allah manapun. Hanya boleh kepadaku. Demi mendengarkan surat perintah dari Raja Darius itu, apa yang Daniel lakukan? Panik, cemas, takut? Tidak, saudara-saudara. Dia pulang ke rumahnya. Dia naik ke lantai 3. Dia menghadap Yerusalem dari tingkat ketiga itu. Lalu dia berlutut dan berdoa 3 kali sehari seperti yang menjadi kebiasaan. Daniel tetap tenang. Sudah dilemparkan ke gua singa, Daniel tetap tenang. Jadi orang yang punya iman yang teguh, iman yang tidak takut bahaya, adalah orang yang tenang meskipun di tengah-tengah pergumulan, persoalan sehebat apapun, tenang di dalam Tuhan. Yang keempat, iman yang teguh akan menuntun kita menjadi orang-orang yang mengetahui dan melihat rancangan Allah atas kehidupan kita. Contohnya Yusuf kan, dia bertanya-tanya, Tuhan, aku hidup mengandalkan Engkau, aku hidup takut akan Engkau, menjauhi kecemaran, meski diajak untuk tidur bersama oleh wanita cantik, pejabat banyak duitnya, aku tidak mau Tuhan. Tapi mengapa pergumulan ini begitu hebat terjadi menempa kehidupan? Dia tidak tahu. Dia tidak pernah mengerti. Nanti dia sudah menjadi orang kedua terbesar di Mesir.
penguasa kedua terbesar di Mesir, berarti Perdana Menteri. Lalu berjumpa dengan kakak-kakaknya yang datang untuk mencari bahan makanan di Mesir karena terjadi kelaparan pada waktu itu. Baru Yusuf mengerti, oh ternyata ini toh rencana Tuhan. Lalu dia berkata di Kejadian 50, dia berkata kepada kakak-kakaknya, jangan takut, jangan gusar, jangan gentar. Aku ini Yusuf, adik kalian, saudara kalian yang pernah kalian hendak bunuh dan yang kalian jual pada waktu itu menjadi budak. Jangan takut, sebab ternyata semuanya ini terjadi atas rancangan Allah, supaya melalui semua itu aku bisa menyelamatkan bangsa yang besar. Tahulah Yusuf akan rancangan Allah. Kalau kita tetap teguh di dalam iman, menghadapi dan melewati pergumulan, baru kita tahu, oh ternyata ini maksud Tuhan, ini rencana Tuhan. Termasuk di dalamnya semakin meneguhkan imanku, semakin membuat aku percaya bersandar, semakin membentuk karakter kerendahan hatiku, membuang segala sifat kesombongan. Melalui semua pergumulan ini, kita baru tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun pengetahuan kita itu terbatas, belum sempurna. Yang kelima, yang terakhir, iman yang tidak takut bahaya, iman yang teguh di tengah-tengah pergumulan akan menuntun kita untuk mengalami kemenangan. Kemenangan dalam pengertian pemulihan demi pemulihan, jalan keluar demi jalan keluar dari pergumulan persoalan yang sedang dihadapi. Kalau sakit sembuh, kalau ekonomi hancur dipulihkan, bangkit lagi, dan lain-lain sebagainya. Tetapi terlebih lagi kemenangan secara rohani, yaitu kemenangan iman. Sehingga sampai di akhir hidup kita dapat tetap memelihara iman kita, dan pergumulan apapun itu tidak akan membuat iman kita hancur, tidak akan membuat iman kita rontok, tidak akan membuat iman kita hilang. Ini yang dimaksud dengan kemenangan, saudara-saudara. Dan oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, meskipun hidup ini tak luput dari tantangan pergumulan, milikilah iman seperti pemazmur, yaitu iman yang tidak takut bahaya, tidak takut pergumulan, tahan penderitaan, karena percaya Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dan oleh iman seperti itu, satu, apa tadi? Kita tetap memiliki pengharapan. Dua, kita tetap taat di tengah pergumulan. Tiga, kita akan apa? Yang ketiga, saudara-saudara, halo? Hafal ya. Satu, tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah pergumulan. Dua, tetap taat di tengah-tengah pergumulan. Tiga, tetap tenang. Empat, akan melihat rencana Allah. Lima, mengalami kemenangan atas segala pergumulan itu. Karena apa? Karena Allah adalah tempat pelindungan dan kekuatan bagi kita. Saya undang kita berdiri. Mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Ku Tak Akan Menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah.
Sekali lagi, kita tak akan menyerah. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Tuhan tempat perlindungan dan sumber kekuatan bagi kami. Hidup memang tidak luput dari beberapa tantangan dan pergumulan. Tetapi kalau boleh kami berdoa, jauhkan kami dari pencobaan, jauhkan kami dari segala persoalan, jauhkan kami dari segala malapetaka, sakit penyakit, dan dari segala yang jahat. Namun kalau toh ternyata kami harus menghadapi semuanya, kiranya perlindungan-Mu selalu kami alami, kekuatan untuk menanggung pencobaan dan pergumulan tetap Engkau karuniakan kepada kami. Apabila saat ini ada yang sedang dalam pergumulan, entah pergumulan sakit penyakit, atau pergumulan dalam pekerjaan, atau pergumulan dalam rumah tangga, atau persoalan apapun itu juga, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan dinyatakan, jalan keluar dari Tuhan ditunjukkan. Angkat setiap beban-beban pergumulan. Yang sakit Tuhan jamah, beri kesembuhan, beri pemulihan. Namun demikian, tetaplah karuniakan kepada kami pengharapan, ketaatan, ketenangan, dan kiranya di dalam semuanya itu kami boleh melihat dan mengalami rencana-rencana Allah dalam hidup kami, serta berkemenangan sampai pada akhirnya iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk dan silakan untuk puji-pujian yang sudah disiapkan. Untuk puji-pujian segala makna ini kita akan